Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Septiani Putri Adam dari kelas 4H dengan NIM 151423153. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Irvin Novita Arifin dengan judul Laporan Pengamatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1 atau PLP1 di SDN nomor 10 Kota Barat. Waktu dan tempat pelaksanaan PLP1 yaitu di SDN nomor 10 Kota Barat yang beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dan dilaksanakan pada tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2025. Adapun latar belakang dari kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP1 yaitu memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap realitas pendidikan di lapangan yang mungkin berbeda dengan teori yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga dapat belajar secara langsung dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya mengenai bagaimana proses pendidikan berlangsung secara menyeluruh dan terstruktur. Rumusan masalah dari Laporan Pengamatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1 atau PLP1 yang pertama, 1. Bagaimana pengamatan langsung kultur di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang kedua, bagaimana struktur organisasi dan tata kelola di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang ketiga, bagaimana pengamatan peraturan dan tata tertib di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang keempat, bagaimana pengamatan peraturan dan tata tertib di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang kelima, bagaimana pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang keenam, bagaimana pengamatan pengelolaan pendidikan di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang ketujuh, bagaimana pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SDN nomor 10 Kota Barat. Tujuan utama dari pengenalan lingkungan persekolahan ini adalah membentuk mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Manfaat yang dapat diperoleh setelah mahasiswa melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP1 tahap pertama adalah yang pertama, dengan PLP1 mahasiswa dapat mengenal lebih dalam tentang SDN nomor 10 Kota Barat. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui proses kegiatan belajar dan pembelajaran di SDN nomor 10 Kota Barat serta mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul dan bagaimana cara pemecahannya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran dan model-model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menambah bekal ilmu, bekal materi yang akan dilaksanakan pada PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan 2. Baik, langsung saja pada lampiran 1 lembar pengamatan kultur sekolah di SDN nomor 10 Kota Barat.
Yang pertama, terdapat kegiatan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa di SDN nomor 10 Kota Barat. Setiap pagi dilaksanakan kegiatan 3S yang telah menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dan konsisten, menciptakan suasana yang hangat dan penuh semangat setiap harinya. Begitu tiba di gerbang sekolah, para siswa dengan sopan dan ramah menyapa guru, satpam, orang tua siswa, serta sesama teman mereka. Mereka memberikan senyuman tulus, mengucapkan salam dengan menggunakan suara lembut, dan menyapa dengan penuh rasa hormat. Tidak hanya siswa, para guru dan staf sekolah pun turut aktif menerapkan kegiatan 3S sebagai bentuk keteladanan. Hal ini membuat seluruh warga sekolah merasa dihargai, diterima, dan dihormati. Kegiatan 3S juga turut membangun karakter siswa agar lebih santun, ramah, peduli terhadap sesama. Yang kedua, bersikap ramah dan santun. Begitu tiba di SDN nomor 10 Kota Barat, baik siswa maupun guru selalu menunjukkan sikap ramah dan santun dalam berinteraksi dengan sesama. Setiap hari mereka membiasakan diri untuk saling menyapa, memberikan senyum, dan memperlihatkan perilaku sopan dalam berbagai kesempatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah bersama. Pelaksanaan ibadah di SDN nomor 10 Kota Barat dilakukan dengan teratur. Sholat duha selalu dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 7.30 di halaman sekolah. Selain itu, di SDN nomor 10 Kota Barat, siswa selalu melaksanakan sholat zuhur, meskipun sholat zuhur ini hanya diikuti oleh siswa kelas atas saja. Yang keempat, pengkondisian awal belajar. Sebelum memulai pembelajaran, guru memastikan terlebih dahulu bahwa kondisi kelas dalam keadaan bersih, rapi, dan tenang, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung dengan nyaman dan lancar. Yang kelima, anjuran menjaga 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Anjuran menjaga 5K diwujudkan dengan baik oleh seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru. Hal ini tampak jelas sejak kita memasuki gerbang sekolah hingga ke dalam kelas dan seluruh lingkungan sekolah yang tertata rapi dan harmonis. Yang ketujuh, upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera di SDN nomor 10 Kota Barat dilakukan setiap hari Senin pada pukul 07.00. Yang kedelapan, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, baik siswa maupun guru mengenakan seragam yang berbeda setiap harinya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, pelaksanaan disiplin peserta didik. Pelaksanaan disiplin peserta didik di SDN nomor 10 Kota Barat berjalan dengan baik, mencakup kedisiplinan waktu, kerapian berpakaian, serta sikap dan perilaku peserta didik. Yang ke-10, pelaksanaan disiplin guru. Sama halnya dengan siswa, pelaksanaan disiplin guru di SDN nomor 10 Kota Barat
baik dalam hal waktu, pakaian, maupun perilaku terlihat sangat baik. Yang ke-11, anjuran memanfaatkan waktu. Guru senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama proses pembelajaran berlangsung. Waktu dikelola secara efektif dan efisien, sehingga seluruh kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Guru selalu berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang tenang dan nyaman. Berikut beberapa dokumentasi dari lembar pengamatan pertama. Selanjutnya, lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Yang pertama, terdapat visi misi sekolah. Terdapat visi dan misi sekolah di SDN nomor 10 Kota Barat yang dipajang di dinding sekolah agar mudah dilihat oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, terdapat sosialisasi visi dan misi di sekolah. Sosialisasi visi dan misi sekolah biasanya selalu dilaksanakan ketika penerimaan siswa baru. Yang ketiga, terdapat bagan struktur organisasi sekolah. Di sekolah SDN nomor 10 Kota Barat terdapat bagan struktur organisasi sekolah yang dipajang di dinding ruang guru. Yang keempat, terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi yang tersimpan di ruangan tata usaha. Yang kelima, terdapat sosialisasi program kerja sekolah. Terdapat sosialisasi program kerja sekolah yang dilaksanakan melalui rapat internal yang melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, terdapat sosialisasi tata tertib sekolah. Sosialisasi tata tertib sekolah secara rutin selalu dilakukan, baik melalui kegiatan upacara bendera maupun saat apel. Guru dan kepala sekolah selalu berperan untuk menyampaikan dan menegaskan pentingnya untuk menaati aturan sekolah. Dan yang terakhir, terdapat sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana di SDN nomor 10 Kota Barat tergolong lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Di SDN nomor 10 Kota Barat, untuk sarana terdapat peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, dan yang terakhir lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman termasuk aspek fisik. Untuk prasarana di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat 10 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, kantin, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan toilet. Tetapi di SDN nomor 10 Kota Barat belum menyediakan ruang tata usaha dan lab dan laboratorium. Berikut beberapa dokumentasi pada lampiran 2. Selanjutnya, lembar pengamatan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan kesiswaan. Di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat pedoman penerimaan, pedoman orientasi peserta didik baru, pelaksanaan orientasi peserta didik baru, dokumen presensi peserta didik, pelaksanaan organisasi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan peserta didik atau bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, koperasi siswa, dan yang terakhir,
jadwal piket siswa di kelas. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat jadwal mengajar pendidik dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga, pengelolaan Pancasila. Di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik dan daftar urutan kepangkatan administrasi. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Terdapat papan informasi keuangan sekolah dan sumber pendanaan sekolah di SDN nomor 10 Kota Barat. Yang kelima, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Terdapat sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat berupa papan pengumuman, majalah dinding, brosur, dan informasi digital, dan pelaksanaan komite sekolah seperti papan struktur organisasi komite sekolah, peran dan fungsi komite sekolah di SDN nomor 10 Kota Barat. Dan yang terakhir, pengelolaan sarana dan prasarana. Di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat daftar inventaris sekolah dan daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas. Berikut beberapa dokumentasi lembar pengamatan 3. Selanjutnya, lembar pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, terdapat tata tertib sekolah. Di SDN nomor 10 Kota Barat, tentunya telah dibuat tata tertib sekolah yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, maupun tenaga kependidikan lainnya. Namun demikian, sampai saat ini belum tersedia papan atau media tertulis yang membuat tata tertib tersebut secara jelas dan menarik di dinding sekolah. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena keberadaan papan tata tertib yang tertata rapi dan indah tidak hanya memperjelas aturan, tetapi juga dapat memperkuat budaya disiplin di sekolah. Yang kedua, terdapat tata tertib kelas. Terdapat tata tertib kelas di SDN nomor 10 Kota Barat yang disampaikan oleh guru di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran untuk memastikan kondisi kelas yang nyaman saat pembelajaran. Yang ketiga, terdapat tata tertib guru. Di SDN nomor 10 Kota Barat memiliki tata tertib khusus bagi guru yang telah diterapkan dan dijalankan dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk menjaga profesionalisme dan ketertiban di lingkungan sekolah. Namun, hingga saat ini tata tertib tersebut belum dituangkan dalam bentuk papan informasi yang dipajang di dinding sekolah. Yang keempat, terdapat tata tertib siswa. Terdapat tata tertib siswa di SDN nomor 10 Kota Barat. Sama halnya dengan tata tertib guru, tata tertib siswa juga belum ada terpajang di papan informasi sekolah. Hanya saja selalu disampaikan oleh guru ketika upacara bendera maupun apel pagi. Namun, walaupun belum ada papan informasi di sekolah, tata tertib sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Setiap aturan tata tertib tentu disertai dengan sanksi bagi siswa yang melanggarnya. Sebagai contoh, siswa yang tidak membawa pakaian olahraga pada mata pelajaran PJOK akan diberikan sanksi berupa dijemur di bawah sinar matahari untuk beberapa waktu.
Selain itu, siswa yang datang terlambat akan diberikan sanksi berupa diminta untuk mengumpulkan sampah yang berada di lingkungan sekolah. Sanksi tersebut tidaklah berat, hanya untuk memberikan efek jera kepada siswa agar kedepannya tidak akan melanggar aturan tersebut. Dan yang terakhir, adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib. Pendampingan pelaksanaan tata tertib cenderung pada setiap guru mata pelajaran masing-masing dan wali kelas. Berikut beberapa dokumentasi lembar pengamatan 4. Selanjutnya, lembar pengamatan kegiatan seremonial di sekolah. Di SDN nomor 10 Kota Barat belum tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan upacara bendera, dikarenakan masih cukup banyak siswa yang terlambat di SDN nomor 10 Kota Barat. Di SDN nomor 10 Kota Barat sudah baik dalam hal berpakaian, kelengkapan atribut, kehadiran saat upacara atau rapat, musyawarah mufakat dalam rapat, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan seperti infak, Isra Miraj, dan Maulid Nabi, serta berpakaian sesuai kegiatan seperti adat, budaya, atau keagamaan. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari lembar pengamatan 5. Selanjutnya, lembar pengamatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di SDN nomor 10 Kota Barat terdapat kegiatan intrakurikuler, jadwal pelaksanaan intrakurikuler, pembinaan intrakurikuler, setiap guru yang menjadi pembina intrakurikuler, dan setiap peserta didik yang wajib mengikuti kegiatan intrakurikuler. Di SDN nomor 10 Kota Barat, selain intrakurikuler, juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Jadwal pelaksanaannya, pembinaan setiap guru yang menjadi pembina, dan seluruh peserta didik yang wajib mengikutinya. Berikut lembar pengamatan 6A dan 6B. Dan yang terakhir, lembar pengamatan praktik-praktik dan kebiasaan positif di sekolah. Di SDN nomor 10 Kota Barat selalu melaksanakan baris berbaris sebelum masuk kelas. Pelaksanaan ketertiban siswa seperti mengecek kelengkapan seragam dan kebersihan kerapian rambut dan kebersihan kuku, selalu membiasakan mencium tangan guru, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir selalu bekerja sama. Berikut dokumentasi lembar pengamatan 7. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP1 di SDN nomor 10 Kota Barat telah berjalan dengan lancar, serta memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa sebagai calon pendidik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan pemahaman secara langsung mengenai berbagai aspek kehidupan sekolah, baik dari sisi kultur sekolah, struktur organisasi, tata kelola, hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.